Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fazah Hayuna dan tim saya Vendera Studio Waka dengan NIM 010, Hafiz Onifudin dengan NIM 09 dan Zakinanda Faisal Arifin dengan NIM 23. Kami dari kelas PAMSID dengan project kalkulator sederhana itu. Jadi kita di project kali ini kita mengangkat basic-basic logic dari aplikasi kalkulator seperti itu. Nah, kita punya beberapa fitur. Yang pertama ada di login. Di login sendiri kita, of course, kalau di tadi kita menggunakan scaffold untuk memasukkan semua run code yang bakal kita pakai. Di situ kita cuma pakai satu card, tapi isinya yaitu di text field dan elevator button. Tujuan dari login sendiri adalah biar kita make sure kalau dia itu bisa menggunakan aplikasi ini atau tidak. Jadi nanti dia bakal ke navigate ke homepage seperti itu. Di text field kita akan mengisi username dan juga password yang sudah ditentukan. Ada di samping sini, yaitu ada di admin dan juga Zakinanda. Lalu setelah kita sudah menginput itu, lalu kita di elevator button kita namain login untuk masuk ke homepage. Next, kita akan masuk ke homepage. Di homepage sendiri, kita langsung menunjukkan ada page theme di situ. Nah, di page theme sendiri ada app bar. App bar itu untuk menunjukkan sekarang lagi di mana. Jadi halo admin, jadi kayak openingnya gitu ya, seperti itu. Terus kita memberi judul di sini ya, di teks untuk ada anggota kelompok. Lalu di sini kita memberikan lagi ada di card widget untuk anggota tim, nama dan juga NIM-nya seperti itu. Nah, ini untuk bodinya, isinya itu ada di area page switch di homepage download. Lalu kita akan masuk ke navbarnya, yaitu aku akan meng-spill buat fitur yang ada, yaitu ada tim, hitung, ganjil genap, dan juga jumlah. Nah, itu ada di bottom navigation bar hitam. Tujuannya ini apa? Untuk kita memudahkan untuk menavigasi tiap-tiap fitur yang akan kita fungsikan seperti itu ya. Lanjut, kita akan menjelaskan mengenai perhitungan. Oke, masuk di bagian math operation page, di mana ini membuat fungsi dari kalkulator sendiri. Yang pertama itu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dan pembagian. Oke, yang di mana kita untuk struktur UI-nya itu hampir mirip. Yang pertama, yang semuanya itu dibungkus dengan scaffold, lalu ada bar masih membawa yang tadi. Dan di sini text field-nya untuk memasukkan input angka yang akan kita masukkan. Ada input pertama dan kedua. Lalu untuk math operation-nya itu kita menggunakan wrap, di mana di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di bawahnya lalu ada button clear, di mana itu dia nanti akan membersihkan dari semua input ataupun dari si riwayat perhitungan. Oke, di bawah clear itu ada hasil output dari angka yang akan kita inputkan. Next. Oke, selanjutnya terkait kalkulator sebenarnya fitur selanjutnya adalah terkait page fitur ganjil genap, di mana yang pertama itu secara UI aku jelasin dikit terkait di awal itu app bar itu nanti muncul di atas, lalu untuk fungsi utamanya atau logika utamanya itu di bagian card, di mana dia itu nanti berisi atau bisa user bisa mengisi terkait angka-angka. Nah, di dalam teks inputnya itu nanti ada button cari, cek. Setelah nanti kita button cek itu akan muncul hasil di bawahnya terkait angka yang telah dimasukkan user itu tuh adalah ganjil atau genap. Nah, selanjutnya untuk secara
logika, nanti aku akan jelasin di selanjutnya. Oke, izin masuk. Nah, untuk fitur di kalkulator sederhana selanjutnya yaitu fitur sum patch atau menu penjumlahan total angka dalam satu field. Nah, di sini tuh nanti untuk gambaran garis besarnya, user bisa memasukkan angka berupa bilangan bulat dan nanti dipisahkan oleh koma, entah mau berapapun bisa. Kemudian dicek dihitung apakah jumlah dari total angka yang diinput itu sesuai. Nah, nanti untuk outputnya juga berupa bilangan bulat sesuai dengan apa yang telah diinput oleh user. Nah, untuk struktur UI-nya itu kurang lebih sama fitur-fitur sebelumnya, yaitu ada bar untuk menampilkan message halo admin ataupun memanggil username, ada scaffold yang mewadai dari satu frame semuanya. Kemudian ada card juga, yaitu untuk wadah dari isi kontennya. Kemudian ada kontainer, ini terdapat isi dari konten itu sendiri. Untuk logika codingnya mungkin akan dijelaskan lebih lanjut nantinya. Oke, jadi tadi itu ada untuk ini ya, untuk semua fitur yang sudah dijelaskan. Ini juga tadi untuk sampai sendiri kita mencoba 1 sampai 1000 dan hasilnya ada di 5 juta ya, 5 juta 5.000. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjelaskan dan mendemokan sekalian ya untuk logic dari tiap-tiap fitur yang sudah kami rancang seperti itu. Oke. Aku akan coba mulai. Yang pertama dari login. Di login sendiri dia akan masuk ke file yang sebentar ya, belum aku buka. Oke, di login page ini di bawah itu UI-nya. Jadi kenapa warnanya biru dan lain sebagainya ada di sini, mulai dari color, indigo shade dan lain sebagainya seperti itu. Kita akan coba buat dan sebagainya juga nanti bisa. Lalu kita akan fokus ke logiknya aja. Di sini logiknya itu kita untuk inputnya ya, dua ini username sama password ada di ini, login page stage ada di final username controller, ada di XDD controller biar dia bisa masuk. Lalu dia akan membawa login page ya. Untuk itu dia dideklarasikan di user data ada di admin untuk apa ini username, lalu 1 2 3 4 5 itu untuk passwordnya dan dipisahkan untuk array selanjutnya itu ada di sama juga Zaginara 1 2 3 4. Nah, setelah kita sudah membuka satu ini, kita akan mengecek kalau kita melakukannya, kita akan mengecek pakai bool dicek login. Kita membawa username tadi dan juga passwordnya. Itu kalau benar dia akan nge-return hal yang benar, yaitu ada di user ini ya, user data.contain username dan dua data ini ya. Username itu sama dengan password. Nah, setelah itu dia akan masuk ke void login untuk mengecek lagi nih. Kalau semua yang dibawa kita ganti nama menjadi is login in ya, itu sama dengan cek login karena kita kan tadi cek login ya. Jadi itu untuk is login in. Nah, lalu kita masuk di if else, apakah itu akan benar atau tidak ketika kita menginput. Nah, kita ada di sini gitu. Untuk navigator dia push replacement, jadi dia itu replace itu kayak menggantikan, tapi di sini kita bukan menggantikan ya, kayak beda page gitulah, kita mengganti page lah gitu seperti itu. Di buildernya sendiri itu di konteksnya sendiri itu isinya ada yang sudah aku sebutkan. Baru kalau dia salah kita akan nge-state kalau message-nya itu error. Nah, kita akan coba mendemokan langsung. Kita akan coba di sini fase. Lalu di sini 1 2 3 4 5 apakah username atau password salah. Nah, kita akan menggunakan benar. Di sini kita menggunakan admin ya. Lalu di sini kita 1 2 3 4 5. Oke, begitu login kita akan masuk ke homepage-nya atau homepage-nya itu isinya team page. Nah, ini di homepage-nya kita itu akan berisi team page gitu ya. Kita akan membuat team page juga. Ada homepage stage-nya dan lain sebagainya, end stage-nya. Nah, ini buat nambahin juga di override itu kita buat ini stage buat page-nya sendiri di bawah.
ini ya, yang 4 ini kita pakai theme page, met operation page, odd even page, dan juga sound page. Di bawah itu untuk UI-nya. Nah, di atas juga tidak lupa karena kita menggunakan banyak sekali fitur ya. Jadi setiap fitur kita emang import untuk tiap-tiap filenya gitu. Jadi tadi ada di nanti dijelaskan met operation page sudah kita import di sebelah sini ini odd even page dijelaskan nanti dan sebagainya. Itu kita import. Gitu. Nah, theme page di mana sih? Nah, kita akan menjelaskan tentang theme page. Untuk theme page nih, untuk theme page itu dia kita menggunakan class anggotanya dan nama nim peran foto URL. Foto URL-nya kita mengganti. Cukup seperti ini sebenarnya sudah menjelaskan karena ada nim di anggotanya sendiri. Nah, kita perlu diisi required dan sebagainya. Nah, ini baru ini isi filenya ya. Isi filenya sendiri ada di ini, ada di Jagananda di atas sesuai urutannya seperti itu ya. Berarti awal ini ada di biodata anggota kelompok. Biodata anggota kelompok itu di atasnya, jadi tulis di atas sini itu biodata anggota kelompok itu di sini. Lalu kita mengundang semua yang sudah disebutkan tadi. Oke, kita akan lanjut ke penjelasan selanjutnya yaitu ada di hitung. Sebentar. Oke, masuk ke ini ya, operasi matematika atau math operation page. Nah, di math operation page itu yang pertama kita membuat void atau membuat kelas dulu, yang dimana kita membuat final untuk inputnya. Jadi nanti biar tidak berubah-ubah setelah diinput, kita menggunakan final di mana ada num1 controller dan num2 controller dan diedit menggunakan text editing controller. Nah, nantinya string resultnya itu result sesuai dengan logika yang di bawahnya, yaitu untuk string format number itu ada kita menggunakan double value yang dimana nantinya akan mengembalikan value di mode 1 yang nanti hasilnya akan sama dengan 0. Lalu lanjut untuk void calculate, kita di sini menggunakan string operation di mana operasinya itu menggunakan string dan kita mendeklarasikan untuk dua text field berbeda itu dengan A dan B. Lalu double dot try parse itu untuk mengecek atau mengkonversi string ke dalam double seperti itu, dan nantinya akan hasilnya juga double res sama dengan 0, yang dimana nanti result atau hasil itu dimulai dari 0 dan untuk menyimpan hasil input selanjutnya. Lalu untuk switch case itu kita di sini ada case pertama itu penjumlahan, yaitu di mana result sama dengan A plus B, lalu selanjutnya pengurangan A min B, lalu case ketiga itu A kali B, A bintang B, lalu case terakhir itu menggunakan B jika tidak sama dengan 0, maka A dibagi B, atau double dot infinity itu nantinya akan mengecek apakah jumlah yang dibagi itu jumlahnya infinity. Jika infinity, maka lanjut ke logika selanjutnya, yaitu jika double infinity, maka jika hasilnya infinity, maka tidak bisa dibagi sama dengan 0. Lalu untuk logika selanjutnya itu untuk A, B, dan res itu formatnya number. Di situ kita membuat variabel display A menggunakan tipe data string, dan B dan display res. Lalu untuk result hasil yang akan ditampilkan itu hasil sama dengan kita mengambil dari variabel display res. Lalu untuk history juga kita menginputkan insert 0, itu untuk membuat agar hasil yang sudah diinputkan outputnya akan
paling awal gitu. Nah, jadi untuk hasilnya itu juga untuk variabel display A dioperasikan, lalu dioperasikan dengan display B dan hasilnya display res. Untuk void clear itu bagian clear di mana nantinya akan mengclear dari num1 controller, 2 controller, result dan juga history. Oke, lalu untuk tampilan itu kita masuk ke override di bawahnya itu ada widget kita membuat app bar tentunya teks dengan operation mat seperti itu dan menggunakan font dari Google Fonts Poppins tipenya ya. Lalu untuk background colornya seperti itu dan untuk selanjutnya itu seperti di gambar. Lalu kita langsung demokan saja Mas Faza di mana angka pertama coba. Oke, kita jumlah isinya sama, keluar riwayat juga, dibagi, oke. Kita clear dulu, lalu coba masukkan angka dan karakter, Mas Faza. Oke, lalu operasikan. Nah, kenapa hasilnya 0? Karena coba lihat di codingan lagi Mas Faza, naik di bagian try parse. Oke, nah di mana di situ kita mendeklarasikan sebuah parameter double tipe data double dot trace itu untuk mengecek tadi jika misal ada karakter yang diinput dia tidak terbaca karena dikonversi ke double dan nantinya kenapa hasilnya 0 itu akan ditanggulangi oleh trace tersebut agar tidak error exception ya. Jadi kita tuliskan 0 agar tidak munculnya itu tidak error tapi angka atau hasil tidak sesuai atau sama dengan 0 seperti itu. Mungkin itu saja dari math operation. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, lanjut untuk di ganjil genap secara logika ini mungkin dimulai dari kelas event page stage di mana dia tuh akan memberikan final itu atau data yang terstruktur untuk number control itu nanti field di dalam yang user inputkan. Nah, lalu nanti langsung secara hasil itu akan outputnya string dan dia nanti akan membaca di logika selanjutnya. Nah, logika selanjutnya itu adalah terkait void check number di mana dia tuh check number ini tuh diawali dengan tipe data integer di mana dia integer itu akan coba dikonversi menjadi data integer di mana kalau semisal yang diinputkan itu bukan angka maka akan dihasilkan angka itu 0. Nah, hasilnya itu adalah di mana hasil dimodularkan 2 apabila dia 0 itu tuh adalah genap dan apabila tidak itu adalah ganjil. Itu untuk logika dari ganjil genap. Nah, untuk di bawahnya ya override dan ke bawahnya itu tuh UI saat tampilan terkait warna, terkait font, terkait macam-macam yang di luar logika dari sebuah kalkulator gitu. Lanjut. Untuk pencobaan divisualkan itu tuh apabila kita menginputkan angka yang tidak bisa dimodularkan atau font ataupun bukan angka itu pasti akan dibaca oleh logika itu 0 dan nanti bakal dinilai itu genap gitu. Oke, next kemudian masuk ke Sumpets
Nah, ini tuh udah aku jelasin tadi. SUMPATS ini adalah merupakan fitur hitung penjumlahan total dari input bilangan dengan pemisah koma. Nah, di basic logika yang ada di fitur ini itu tuh dimulai dari mengklasifikasikan di kelas ini SUMPATS sama di SUMPATS stats ini. Nah, di SUMPATS stats ini terdapat final number controller. Nah, ini digunakan untuk controller untuk text editing atau text input dari user. Kemudian next, nah di sini ada calculate sum. Di calculate sum ini terdapat list string parts atau number controller. Nah, di situ tuh ada pemisah string yaitu list string parts number controller text split itu dan terdapat tulisan split. Nah, itu difungsikan untuk memecah string menjadi list. Kemudian terdapat perulangan, yaitu di perulangannya ada integer sum itu. Nah, di situ tuh ada variabel ataupun parameter trim, yaitu untuk menghapus spasi ekstra. Kalau misal di inputkan spasi itu mungkin langsung kehapus. Kemudian ada integer replace juga, itu berfungsi untuk mengubah string menjadi angka. Jika gagal ataupun angka atau yang diinput bukan angka, itu pasti hasilnya 0. Dan operator double tanda tanya 0 itu menggantikan 0 menjadi dengan 0. Untuk UI-nya bisa dicoba Mas Faizah. Nah, itu tuh bisa total 113. Dan ini juga ada spasi, ini udah otomatis kehapus karena emang tadi udah di notice juga. Nah, dari aku juga udah sekian. Oke, jadi itu aplikasi sederhana yang kita buat. Terima kasih untuk